Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku, kita kembali bersama Kang Denny di channel Kang Denny 76. Dan kita berharap kepada Allah SWT semoga senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam. Semoga memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam menjalankan berbagai macam ketaatan. Sahabatku, kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang media sosial, ya. Bagaimana kita caranya yang efektif untuk menanggapi nyinyiran orang lain terhadap karya kita di media massa atau di media sosial. Ini beberapa pekan yang lalu, ya, ada seseorang yang seorang pengusaha, kemudian beliau juga sebagai YouTuber. Kemudian beliau selalu menggunakan perangkat yang canggih, memakai laptop, memakai PC, ya, dengan RAM yang begitu tinggi. Nah, kemudian ketika melihat video-video yang saya tayangkan di channel ini, beliau bertanya, apa saja perangkat yang digunakan, gitu. Kemudian saya katakan bahwa dari awal sampai sekarang ini saya memakai perangkat-perangkat, ya. Satu smartphone atau HP, ya, dengan merek Vivo. Berapa RAM-nya? 2 GB. Kalau beliau bertanya, kok bisa Pak Den bisa menggunakan HP 2 GB untuk berkarya di YouTube? Ya, untuk sementara ini saya katakan insya Allah bisa, ya. Semua video saya menggunakan HP yang ini. Kemudian apalagi yang dibutuhkan, kata beliau. Nah, saya gunakan mic, ya, mic yang di online itu seharga 7.000 dengan ongkos kirim 20.000, jadi 27.000. Dan alhamdulillah itu sudah mencukupi. Sampai saat ini saya tidak berhenti untuk berkarya, untuk memberikan konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, ini menjadi sebuah awal, ya, menjadi pembuka bagaimana kita menggunakan smartphone, gadget yang kita miliki dengan segala kecanggihannya, tidak hanya untuk kesenangan tetapi juga untuk berbuat kebaikan. Baik itu kebaikannya adalah untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dalam artian memberikan contoh-contoh kebaikan, memberikan sebuah penggugah, ya, untuk amar ma'ruf nahi munkar dan yang lainnya. Yang jelas kata kuncinya adalah bagaimana kita menjadikan smartphone, HP ini powerful sekali untuk berdakwah, untuk mengajak kebaikan. Memang ada sebagaimana yang saya tulis, ya, di status beberapa waktu yang lalu, itu sangat gampang untuk memberikan contoh kebaikan, tapi yang paling susah adalah menjadi contoh kebaikan. Baik sahabat, kita langsung saja. Apa saja yang menjadi cara yang efektif agar kita bisa menyikapinya dengan baik terhadap nyinyiran ataupun kritikan atau apapun dari orang-orang terhadap karya kita di media sosial. Yang pertama, sadar risiko. Nah, ketika kita membuat konten di media sosial, YouTube, TikTok, IG, ataupun dalam bentuk status di WhatsApp atau dalam bentuk tulisan artikel di blog, nah, tentu kita sadar, ya, bahwa di situ adalah pembaca kita, penonton kita itu heterogen. Banyak orang yang pasti berbeda-beda pemahamannya, berbeda-beda sudut pandangnya, berbeda kulturnya dan yang lainnya. Nah, ini sadar, ya, sadar kita dengan karya kita itu pasti tidak akan memuaskan semua orang, tidak akan menyenangkan semua orang. Nah, dari sinilah kita harus sadar dengan risiko kita aktif di media sosial. Kemudian yang kedua, sadar diri. Nah, apa harus kita sadari? Nah, ada satu hadis, ya, yang terkenal sekali di kalangan para pendakwah. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu ani walau ayah." Sampaikanlah dariku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Dalam artian ini, bahwa kita sebagai muslim punya kewajiban, punya taklif untuk mengajak kepada orang lain
kebaikan, kemudian melarang orang lain untuk berbuat kemungkaran, atau dalam bahasa istilahnya amar ma'ruf nahi munkar, walaupun dengan keilmuan yang di kita mungkin belum sempurna. Jadi untuk dakwah ini tidak harus menunggu sempurna. Nah, ini menjadi motivasi ya, sadar diri. Nah, ketika kita membuat karya, ketika kita membuat konten di media sosial, nah, kita sadar diri, kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan, mungkin sudut pandang kita ini menurut kita adalah benar, tapi mungkin menurut orang lain ini kurang pas atau kurang tepat. Nah, di sini harus ada kesadaran dalam diri kita bahwa kita ini bukan orang yang sudah jadi, gitu. Bahwa kita ini orang yang sedang belajar juga ya. Nah, makanya di sini ketika kita sudah sadar, ya ketika menghadapi kritikan, menghadapi nyinyiran itu ya sudah biasa saja, karena memang kita sadar kita banyak kelemahan, kita belum sempurna. Kemudian yang ketiga, sadar kreasi ya. Sadar kreasi atau sadar karya. Ketika ada sesuatu nyinyiran dari orang lain tentang karya kita, nah, satu-satunya cara yang efektif untuk meredam tersebut adalah kita tidak berhenti berkarya, kita tidak berhenti untuk berkreasi. Cara yang efektif untuk meredam itu adalah dengan kita terus berkreasi, kita terus berkarya, sambil di satu sisi memperbaiki apapun yang sudah kita luncurkan di media sosial ya, tentang konten-konten kita. Nah, jadi sekali lagi, cara yang efektif untuk orang yang nyinyir kepada kita adalah tunjukkanlah karya kita, tunjukkanlah kreasi kita. Kemudian yang keempat adalah sadar dalil. Dalam artian ketika kita aktif di media sosial, ataupun lebih jauhnya kita aktif di lingkungan sosial ya, secara bukan online, secara offline, secara di dunia nyata, bukan di dunia maya, dan juga di dunia maya, prinsipnya harus sama, harus tetap sama, karena pada prinsipnya dunia nyata, dunia maya itu mempunyai konsekuensi hukum yang sama, mempunyai akibat yang sama, mempunyai pengaruh yang sama. Nah, sadar dalil contohnya begini, ketika ada orang yang jahil, orang yang nyinyir kepada kita, bahkan mungkin tanda kutip menghina kita, maka kita kembalikan ke dalil. Salah satu ayat yang ini juga sangat tenar ya di kalangan para pendakwah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, ini salah satu ciri dari ibadur rahman ya, hamba Allah yang maha mengasih. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, ketika ada orang-orang jahil, orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak ada ilmu, mungkin orang yang tidak adab, menjahili kita, berkata-kata dengan kata-kata yang jelek kepada kita, maka di situ ada qalu salama. Mereka tetap berbuat baik, mengatakan kebaikan, dan meresponnya dengan kebaikan. Kemudian yang kelima, sadar evaluasi. Nah, ini yang terakhir ya, sadar evaluasi. Ketika kita berkarya, ketika kita sering memposting poster-poster dakwah, sering memposting konten-konten dakwah, nah, di situ ada evaluasi juga. Tiap video, tiap kontennya kita evaluasi. Oh, ini mungkin ada kesalahan. Oh, ini mungkin ada kekurangan. Nah, di lain waktu, nah kita lengkapi, kita perbaiki terus kualitas konten kita, kemudian dalil-dalilnya ataupun apapun yang menjadi rujukannya kita perkuat. Nah, disitulah adalah evaluasi. Nah, sahabatku, ini menurut saya 5 cara ini efektif ya. Yang pertama adalah sadar resiko. Kita bermedia sosial pasti ada resikonya. Yang kedua, sadar diri, kita banyak kekurangan. Kemudian sadar kreasi, kita tetap berkreasi, kita tetap berkarya walaupun orang lain tidak setuju, bagi orang lain nyinyir kepada kita. Kemudian yang keempat, sadar dalil, kita selalu menggunakan dalil, mendasari semuanya berdasarkan dalil. Mudah-mudahan dengan semua itu kita tidak terlalu jauh melebar dari kebenaran. Kemudian yang kelima, sadar evaluasi. Nah, semuanya ini tahapan yang terakhir adalah sadar evaluasi. Nah, itu cara atau 5 cara yang efektif untuk menanggapi nyinyiran dari orang lain terhadap karya kita di media sosial. Semoga bermanfaat dan terus berkarya, terus belajar, dan insya Allah saya pun adalah
seorang pembelajar tidak cukup sampai di sini, dan saya pun belum baik, insya Allah akan belajar lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.